Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 48. Aku memang menculik orang-orang di sekitarmu, membuat mereka membencimu dan membuat mengkhianati orang terdekatmu. Setelah mengatakan itu, Farzan menyesuaikan suasana hatinya dan melanjutkannya. Tahu siapa yang di sebelahku ini ya? Pandangan Erwin tanpa sadar beralih ke seorang anak kaya di sebelah Farzan, dan itu membuat sedikit mengernyit. Dia ini putra tertua dari keluarga Zibrano di selatan kota, Havan Zibrano. Kau tahu, Zibrano itu keluarga kelas atas di selatan kota sekaligus anggota Jet Private Club. Dengan bantuan keluarga Zibrano, kau pasti kalah kali ini. Tunggu dibenci aja kau. Farzan tertawa penuh kemenangan. Pria yang dinafkahi wanita. Kusaran jangan serang dulu ya. Sebelum sampai akhir. Siapa yang menang itu masih belum tentu. Kata Erwin dengan dingin. Lucu sekali anak miskin tanpa kekuasaan ini ya. Berpikir untuk melawan keluarga Lois dan keluarga Zibrano kita. Oke. Kalau gitu aku akan tunggu dan menonton akhir tragis pengkhianatanmu nanti. Setelah mengatakan itu, Farzan membawa putra tertua keluarga Zibrano yang juga sedang tertawa. Dan pergi begitu saja. Erwin memperhatikan mereka pergi dengan tatapan dingin, sambil memikirkan tindakan balasan dengan cepat di dalam benaknya. Tapi pada saat ini, Calvin buru-buru datang dan berlari kemari dengan wajah keringatan yang sepertinya tertimpa masalah serius. Tuan Erwin, ini gawat. Ada apa? Erwin sepertinya punya firasat buruk. Keluarga Lois dan keluarga Zibrano bersatu dan berdiskusi untuk mengeluarkanku dari aliansi bisnis. Selain itu mereka juga bersiap untuk menendang keluar Hotel Aleda, perusahaan Harry Anderson dan perusahaan bahan bangunan milik Rick. Sekarang selain aku, keempat pemimpin lainnya kayaknya sudah setuju. Calvin menarik nafas, kemudian melanjutkannya. Selain itu juga, sebagian besar anggota aliansi bisnis lainnya juga akan dibujuk sama mereka. Kayaknya 1 jam lagi votingnya akan dimulai. Menurut aturan aliansi bisnis, kalau suara voting melebihi 50% dan disetujui lebih dari 3 pemimpin, maka proposal tersebut akan diberlakukan. Erwin menarik nafas dalam, karena tidak menyangka keluarga Lois akan membalasnya secepat itu. Begitu cepat dan kejam. Namun, situasi saat ini lebih serius daripada yang diperkirakan oleh Erwin. Harry, Lucas, dan Rick juga datang menghampiri Erwin. Erwin, kau singgung orang keluarga Lois dan keluarga Zibrano ya? Kenapa mereka mau mengeluarkan kami bertiga dari aliansi bisnis? Bagaimana ini? Mereka juga mengirim orang untuk memberitahu kami, karena alasan berhubungan denganmu. Jadi akan mengeluarkan kami. Rick adalah orang yang paling cemas. Dia awalnya berpikir dengan adanya kartu emas berlian bisnisnya bisa melangkah lebih jauh. Tapi tak menyangka akan ikut terjerat dalam hal ini. Tuan Erwin, jangan khawatir. Masih ada kesempatan untuk perubahan dalam masalah ini. Selama tingkat voting kurang dari 50%, proposal ini tak akan berlaku. Kami juga mengenal banyak orang di lingkaran bisnis ini. Jadi jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Meski cemas, tapi Harry tahu kalau keluarga Lois itu mau balas dendam pada Erwin. Namun Harry tidak percaya diri untuk bersaing dengan keluarga Lois dan keluarga Zibrano. Bagaimanapun, lawannya adalah keluarga kelas atas dan teratas. Dalam sistem voting, sepertinya tak akan ada orang yang mau berdiri di pihak Harry. Erwin, gak apa-apa. Tak perlu buru-buru, Om pasti akan membantumu. Hanya Lucas yang optimis pada Erwin, karena dia hanya punya 2 hotel di selatan kota. Jadi kerugiannya tak banyak kalau kalah sekalipun. Mata Erwin berangsur-angsur menjadi dingin. Keluarga Lois, kalianlah yang memaksaku. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Calvin, panggil Erwin dengan nada dingin. Iya, Tuan Erwin, aku di sini. Calvin menyika keringat dan buru-buru datang ke hadapan Erwin. Dia merasa bahwa Tuan Erwin bagaikan gunung berapi yang akan meletus sekarang.
Kau itu salah satu dari 5 pemimpin. Jadi ajukan proposal untuk mengeluarkan keluarga Lois cepatnya. Kata Erwin dengan serius. Apa ini akan berhasil? Keluarga Lois dan keluarga Zibrano sudah bekerja sama. Kalau mau mengeluarkan keluarga Lois, keluarga Zibrano pasti tak akan setuju. Dan keluarga Zibrano itu keluarga kaya kelas atas di selatan kota. Jadi pasti ada banyak orang di lingkaran bisnis yang mendukungnya. Jawab Kelvin dengan gugup. Rick menggelengkan kepala dan sangat kecewa saat melihat ini. Dia merasa anak ini masih terlalu muda dengan pemikiran yang masih terlalu sederhana. Sekarang dia juga menyesal sudah menerima kartu emas berlian itu, yang membuat dirinya ikut terjerat. Harry sebenarnya tak optimis dengan proposal tentang mengeluarkan keluarga Lois. Karena gabungan antara keluarga Lois dan Zibrano itu bisa dibilang hampir tak terkalahkan di selatan kota. Tidak mungkin bagi keluarga kecil sepertinya untuk mengalahkan mereka. Namun hanya Lucas yang percaya pada Erwin. Calvin, jangan basa-basi lagi. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Erwin. Oke. Calvin juga tak punya pilihan lain, karena pertempuran ini tak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Tapi dengan kekuasaan dan koneksi, melihat bahwa Calvin sudah pergi membuat proposal, Erwin juga mencari alasan untuk pergi sebentar. Kemudian dia tiba di sebuah sudut yang sepi, mengeluarkan ponselnya dan langsung menelpon Damon, meminta Damon untuk jadi perwakilan Highbuild Group dan menyuruhnya datang ke Jet Private Club Jairini untuk menyumbang suara pada proposal Calvin. Di telepon, mendengar nada bicara Erwin yang sangat serius, Damon langsung mengerti kalau tuan mudanya akan main besar kali ini. Jadi dia segera turun untuk melaksanakannya. Industri milik Highbuild Group bisa dibilang cukup berpengaruh di selatan kota. Tapi masih belum cukup kuat untuk melawan kekuatan gabungan dari keluarga Lois dan keluarga Zibrano. Sepertinya, kali ini perlu bantuan dari kekuatan kakek. Erwin tiba-tiba terpikir cara untuk melawan balik, yang tentu saja bisa menghancurkan keluarga Lois. Untuk balas dendam gila-gilaan dari keluarga Lois kali ini, Erwin terpaksa harus melawan. Kalau tidak, Harry, Lucas, dan yang lainnya akan terkena dampaknya. Pada akhirnya, mungkin dia benaran akan berakhir seperti mengkhianati orang terdekatnya sendiri. Dan tak akan ada yang membantunya lagi. Ini adalah akhir yang tidak ingin dilihat oleh Erwin. Setelah menghubungi Damon, Erwin menelpon kakeknya, kepala konsorsium Maroko, Arthur Smith. Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. Nada suara dari balik telepon menandakan bahwa tubuh kakeknya masih sehat. Bocah sialan, tumben kau telepon kakekmu hari ini. Mendengar suara yang familiar ini, Erwin sedikit gemetar. Karena dia sudah lama sekali tak melihat kakeknya. Dia juga sudah jarang lihat semenjak masih kuliah yang paling hanya video call beberapa kali saja saat tahun baru. Aku rindu, jadi ikut telepon kakek. Erwin berkata sambil tersenyum. Baguslah kalau kau masih ingat dengan kakekmu ini. Ngomong-ngomong, udah dapat kartu emas hitam dari ibumu? Arthur berkata dengan sedikit khawatir. Sudah. Setelah keduanya secara singkat menceritakan masa lalu, Erwin mengatakan tujuan yang sebenarnya. Kakek, aku punya sedikit masalah di Jet Private Club konsorsium. Jadi mau minta tolong. Jet Private Club? Arthur berpikir lama sebelum teringat. Ada terlalu banyak lah. Maksudmu yang di Bandung itu? Iya. Yang itu. Erwin sedikit bersemangat. Jet Private Club ini tampaknya memang klub pribadi punya konsorsium kakeknya. Aku akan suruh penanggung jawabnya untuk cari kamu. Jadi cukup tanyakan saja sama dia kalau ada masalah. Arthur dengan cepat mengatur ini untuk Erwin. Setelah menutup telepon, Erwin menunggu di sudut sebentar. Kemudian ada sebuah panggilan masuk. Sepertinya dari penanggung jawab Jet Private Club yang diperkenalkan oleh sang kakek. Erwin memberitahu posisinya saat ini kepada orang itu. Dan menyuruhnya untuk segera datang menemuinya. Tak lama kemudian, ada seorang paman tampan setengah baya yang mengenakan jas rapi, bergegas menghampiri Erwin dengan sedikit ketegangan dan kecemasan di wajahnya.
Apakah Anda Erwin? Paman tampan itu sedikit ragu saat melihat tuan muda yang disebut Arthur Smith ternyata adalah seorang pemuda dengan pakaian murah. Ya. Erwin berkata sambil mengeluarkan kartu SVIP emas hitamnya. Begitu melihat kartu SVIP emas hitam tingkat tertinggi dari konsorsium Maroko, orang itu langsung yakin dengan identitas Erwin. Tuan muda, nama saya Andy. Saya manajer sekaligus penanggung jawab Jet Private Club ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Andy membungkuk dan berkata dengan penuh hormat. Bahkan dalam hatinya masih sedikit gelisah. Karena tuan muda yang terlihat biasa-biasa saja di depannya ini akan mewarisi konsorsium Maroko di masa depan. Jika dia tidak melayani karakter ini dengan baik, diperkirakan satu kata dari mulut tuan muda ini sudah cukup untuk menghanguskan seluruh karirnya saat ini. Keluarga Zibrano di selatan kota itu anggota di sini ya? Tanya Erwin setelah memikirkannya. Benar. Keluarga Zibrano di selatan kota memang anggota biasa kita di sini. Andy mengangguk dengan cepat. Kalau begitu, suruh kepala keluarga Zibrano untuk temui aku. Dan siapkan juga pakaian dan topeng mewah buatku. Aku mau bertemu langsung dengannya. Erwin bermaksud untuk menghasut keluarga Zibrano ini untuk berbalik mendukung proposal Calvin, agar keluarga Lois bisa hancur. Dengan pengaruh Hillfield Group di selatan kota, ditambah dukungan dari keluarga Zibrano yang merupakan keluarga kelas teratas di selatan kota. Suara dari proposal Calvin pasti bisa melebihi 50%. Dan sebaliknya, proposal keluarga Lois pasti akan gagal. Baik Tuan Muda, saya akan membawa Anda ke ruang rapat VIP untuk menunggu. Dengan begitu, Andy membawa Erwin ke ruang pertemuan VIP Jet Private Club dan segera membawakan Erwin satu set jas mewah serta topeng putih untuk menutupi wajahnya. Ketika Andy pergi untuk memanggil kepala keluarga Zibrano, Erwin mulai ganti pakaian. Berpenampilan bagus dan rapi juga penting. Erwin benar-benar semakin tampan saat memakai jas itu. Setelah menyembunyikan pakaian awalnya, dia memakai topeng itu, sehingga kepala keluarga Zibrano tetap tak bisa mengenali wajahnya, walau sudah bertemu dengannya. Dan juga tak akan menyamakan putra orang kaya dengan anak miskin dari pedesaan tadi. Setelah berganti pakaian, tidak butuh waktu lama bagi Andy untuk memandu Paul Zibrano, seorang keluarga dari Zibrano, untuk datang ke ruang pertemuan VIP. Ini adalah Tuan Muda, konsorsium Maroko kami. Beliau yang secara khusus ingin bertemu dengan Anda. Andy memperkenalkannya dengan serius. Saat Paul bertemu dengan Tuan Muda dari konsorsium Maroko yang terkenal di dunia secara langsung, dia sangat bersemangat. Karena konsorsium Maroko adalah konsorsium top dunia, yang juga sangat kaya di negara luar. Dan bukanlah kekuasaan yang bisa dibandingkan dengan keluarga kecil seperti Zibrano mereka. Apakah boleh tahu alasan Tuan Muda ingin melihat saya? Meskipun Paul berusia 50-60-an, yang jauh lebih tua dari Erwin, tapi dia tetap tak berani macam-macam. Karena sadar dengan kesenjangan identitas yang jauh berbeda. Aku mau kau dukung proposal aliansi bisnis selatan kota punya Calvin. Keberatan? Erwin berkata dengan ringan di balik topeng itu. Ini sepertinya akan sulit. Keluarga Zibrano kami dan keluarga Lois sudah sepakat untuk bekerja sama. Kalau melanggar kesepakatan sepertinya akan menyebabkan konflik. Paul mulai menyeka keringatnya karena tak menyangka bahwa Tuan Muda ini menginginkan keluarga Zibrano mereka beralih untuk mendukung Calvin. Fotonya akan segera dimulai. Kalau mereka tiba-tiba beralih mendukung Calvin, bukankah keluarga Lois akan gagal? Kalau begitu, keluarga Lois sadar. Mereka takut keluarga Lois akan membalas dendam secara gila-gilaan pada mereka. Meskipun keluarga Zibrano mereka lebih kuat dari keluarga Lois, tapi kalau keluarga itu mengerahkan seluruhnya untuk membalas dendam, tetap saja akan gawat. Erwin mengerutkan kening. Sepertinya lelaki tua ini tak sadar dengan situasinya sekarang. Memikirkan hal ini, Erwin berkata dengan ringan. Aku bisa promosi keluarga kalian dari anggota biasa menjadi anggota tingkat perak di Jet Private Club.
Dan aku juga akan membiarkan Hybrid Group membantu kalian kalau keluarga Lois mau balas dendam. Setelah kejadian ini selesai, setengah industri keluarga Lois juga akan jadi milik keluarga kalian. Mendengar ini Paul terkejut, sekaligus senang tentunya. Anggota biasa dari Jet Private Club yang hanya berhak masuk saja. Sedangkan layanan keuangan seperti pinjaman, pembiayaan, saham, dan lain-lain, anggota biasa hanya memiliki satu hak konsultasi. Kalau peringkat mereka ditingkatkan menjadi anggota perak, mereka dapat menikmati semua layanan keuangan tersebut. Selain itu, kalau keluarga Lois mau balas dendam, akan ada Hybrid Group yang berbagi beban. Dan setengah dari industri keluarga Lois juga akan mereka dapatkan. Persyaratan menguntungkan seperti ini tentu membuat hati Paul terpengaruh. Akan saya pertimbangkan lagi. Paul sangat bersemangat, tapi dia perlu berpikir secara matang. Hanya saja Erwin tak memberinya banyak waktu. Kuhitung sampai 3. Kalau masih tak setuju, akan kubatalkan keanggotaan kalian di Jet Private Club. Erwin berkata dengan sedikit ancaman, sehingga Paul yang mendengar ini tak menunggu hitungan, dan ia buru-buru setuju dengan penuh takut. Tuan muda, keluarga Sibrano kami setuju. Saat voting nanti, semua kekuatan keluarga Sibrano kami akan beralih untuk mendukung proposal Calvin. Bagus. Aku suka orang sadar sepertimu. Erwin tersenyum sedikit dan ingin melihat bagaimana keluarga Lois bisa terus sombong di depannya. Bersambung.